Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali untuk agenda perkuliahan teknik reportase. Video kali ini merupakan rangkaian pertemuan setelah UTS, seperti kita saat ini masuk di pertemuan ke-9. Kali ini kita akan membahas reportase media elektronik. Nah, setelah pertemuan sebelumnya ya, di pertemuan 1 sampai dengan 7 kita cukup banyak membahas tentang apa itu reportase, kemudian bagaimana teknik merumuskan pertanyaan, bagaimana melakukan wawancara kepada narasumber, serta bagaimana menuliskannya. Nah, di pertemuan ini setelah kita melaksanakan UTS, kita beranjak ke materi berkaitan dengan reportase di media elektronik. Jadi pada dasarnya teknik reportase di media elektronik itu ya hampir sama dengan reportase di media cetak, gitu ya. Baik dari orang yang melaksanakan, kemudian hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan, apa yang perlu dibawa, daftar pertanyaan dan sebagainya, itu hampir sama. Hanya yang membedakan adalah pada reportase media cetak, aspek yang menonjol ya adalah tulisannya. Orang akan membaca apa yang kita tulis hasil dari liputan di lapangan. Sementara pada media elektronik yang menjadi fokus utamanya tidak hanya tulisan saja, tapi ada aspek audio dan visual. Karena ini yang akan dilihat dan inilah yang akan didengar oleh pemirsa. Ya, audio berfungsi sebagai pemberi narasi dari visual yang ditampilkan, bahkan aspek visual jauh lebih bernilai daripada aspek narasinya. Jadi ketika kameramen hanya men-shoot gambar saja itu sudah bisa memberikan makna bagi yang menyaksikannya. Jadi ini kekuatan dari media elektronik adalah kekuatan di audio visual. Nah, kemudian dalam menjalankan tugasnya, reporter dibantu oleh juru kamera. Nah, ini tidak seperti di media cetak ya, liputan di media cetak. Kalau liputan di media elektronik ya, mau tidak mau seorang reporter harus memiliki partner yang memang siap untuk mencari angle, bisa membidik gambar, bisa mencari atau mengamati ya peristiwa yang sedang berlangsung. Ya memang nanti reporter akan mengarahkan, tapi bagaimanapun juru kamera keberadaannya sangat penting. Nah, oleh karenanya baik reporter maupun juru kamera ya mereka harus memiliki chemistry, bisa saling memahami, saling bisa berkoordinasi untuk mendapatkan berita serta gambar yang baik serta berkualitas. Ini ya, kalau untuk media cetak ya hanya satu orang pun sudah cukup, bawa kamera HP, bisa untuk rekam, bisa untuk foto. Nah, sementara untuk media elektronik ya harus ada juru kamera yang memegang kameranya. Nah, kemudian bagaimana meliput berita elektronik? Ya tentu kita harus melakukan riset ya, atas suatu peristiwa yang terjadi. Jadi jangan sampai melupakan untuk melaksanakan riset. Kita ketahui dulu peristiwanya. Ya, agar apa? Agar ketika kita sudah sampai pada lokasi peristiwa itu, ya kita sudah ada gambaran. Misal apa? Yang terbaru saat ini di peristiwa di bidang politik itu kan deklarasi pasangan cawapres dari Prabowo Subianto, yaitu Gibran Rakabuming, ya, putranya Joko Widodo. Nah, itu kan peristiwa itu tidak ujuk-ujuk terjadi pada hari ini. Kita perlu meriset ada peristiwa apa di balik itu, bagaimana kronologinya, apakah ini sudah dipersiapkan, apakah sudah ada deklarasi sebelumnya. Kemudian ada juga minggu yang lalu terkait dengan keputusan MK tentang batas usia cawapres. Nah, itu kan bagian dari riset, gitu ya. Jadi tidak ujuk-ujuk kita melihat peristiwa pada hari ini, tapi kita juga perlu memperhatikan peristiwa di masa lampau, bagaimana kronologinya. Ini tujuannya apa? Agar reporter bisa menghimpun informasi sebanyak mungkin
gitu ya. Bagaimana tadi contohnya yang duet ini ya, apa namanya, deklarasi Prabowo dan Gibran itu kan ada alurnya, ada jalan ceritanya. Itu yang harus dipahami dan bisa memahami itu dengan cara riset. Ya sama halnya deklarasi yang lain, ada deklarasi Ganjar dengan Mahfud MD dan juga deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Itu kan tidak ujuk-ujuk langsung deklarasi, ada peristiwa, rangkaian peristiwa yang melalui itu. Nah, oleh karenanya riset di sini saya tekankan sangat penting untuk dilakukan. Nah, satu peristiwa bisa memberikan banyak cerita. Ini berkaitan dengan apa namanya ya, fokus atau angle ya. Kalau teman-teman kemarin membuat penugasan, tugas yang saya berikan, satu peristiwa itu bisa banyak cerita yang bisa kita dapat. Frame-nya tentang deklarasi, tapi ada hal-hal kecil yang bisa kita blow up, yang bisa kita tampilkan di muka umum, di depan masyarakat. Nah, tadi ada wishlist ya, daftar keinginan. Daftar keinginan itu hal-hal yang harus kita persiapkan sebagai seorang reporter. Pertama adalah latar belakang informasi. Ini berkaitan dengan riset tadi. Ya, apapun peristiwanya kita harus melakukan riset. Ya, riset dan riset. Jangan sampai lupa peristiwa Hari Santri. Itu kan Hari Santri tidak hanya ujuk-ujuk terjadi hari ini, itu kan ada rangkaian yang melatar belakangi kenapa Hari Santri itu bisa terjadi. Dan ini sudah berapa tahun Hari Santri ini berjalan. Nah, itu ya. Kemudian setelah itu topiknya bagaimana? Lalu angle, sudut pandang dari peristiwa itu, sudut pandang apa yang akan kita tampilkan. Kemudian pemilihan narasumbernya, siapa yang ingin dijadikan narasumber dalam peristiwa itu. Tentu narasumber yang kompeten, yang memahami peristiwa tersebut. Jangan sampai peristiwanya apa, kemudian yang ditanyakan pihak-pihak yang tidak memiliki kompetensi. Peristiwa Hari Santri misalkan, yang ditanya public figure yang memang tidak pernah nyantri, itu kan gak nyambung nanti. Ya, kalaupun ingin membahas tentang Hari Santri, lalu ingin mencari public figure, ya carilah public figure yang memang memiliki latar belakang sebagai seorang santri. Jadi antara berita, narasumber, kemudian apa yang ingin diwawancara ya harus nyambung, jangan sampai keluar dari koridor tersebut. Lalu membuat pointer pertanyaan, itu ya, hal-hal penting apa saja yang ingin ditanyakan, walaupun sebetulnya wartawan sudah ada gambaran, tapi agar kita tidak lupa ya tentu harus membuat pointer pertanyaannya, poin-poin penting apa saja sih yang ingin saya tanyakan kepada narasumber nanti. Lalu statement yang diinginkan, ini bagian dari mengarahkan ya, inginnya seperti apa sih jawaban dari narasumber. Contohnya kemarin menarik ini tentang apa namanya, pencapresan ya, politik itu kan, Ibu Puan Maharani ditanya oleh wartawan. Ditanyanya adalah, Pak Jokowi dukung capresnya capres siapa? Justru dibalik tanya oleh Ibu Puannya, itu tanyakan sendiri ke Pak Jokowinya. Nah, kemudian apa? Beberapa hari kemudian wartawan menanyakan ke Pak Jokowi. Ditanyakan Pak Jokowi dukung siapa? Dijawab oleh Pak Jokowi, saya mendukung semuanya, baik itu Pak Ganjar, Pak Anies maupun Pak Prabowo, itu semuanya baik untuk kepentingan bangsa dan negara. Padahal kan mungkin wartawan sudah ingin ada statement yang lain kan. Jangan-jangan ini Pak Jokowi nanti nunjuk satu orang, oh ternyata tidak seperti yang diinginkan oleh wartawan. Kemudian ada perencanaan gambar, ini apa namanya, gambaran ya, nanti si kameramen itu mau nge-shoot bagian apa, apakah hal yang menarik atau yang tidak menarik. Kemudian dalam struktur produksi berita elektronik ini cukup berbeda ya dengan yang ada di media cetak. Ada direktur pemberitaan, ada produser, asisten produser, reporter, juru kamera, editor, pengarah program, dan pembawa berita. Ini dari tahapan ini berita sampai kepada kita cukup panjang. Gaungnya ya di pembaca berita ini. Kita reporter itu ya orang yang di lapangan gitu ya, ujung tombak yang berada di lapangan. Setelah meliput diserahkan kepada asisten produser untuk menilai apakah ini layak atau tidak. Dari asisten produser nanti ke editor untuk diedit hasil laporan kita, masuk ke pengarah program, lalu baru nanti dibacakan oleh pembawa
berita. Jadi dari lapangan menuju studio pemberitaan. Nah ini saya ulang-ulang lagi ya bagaimana teknik peliputan di lapangan. Ada ide, gagasan, melakukan peliputan di TKP langsung, melakukan wawancara, kemudian melakukan riset kepustakaan itu ya, untuk memperdalam informasi yang ingin kita cari. Nah, dalam media elektronik tentu gaya bahasa sangat berbeda dengan gaya bahasa di media cetak. Nah, bahasa televisi adalah bahasa gambar, sehingga kekuatan audiovisual ya sudah bicara di sana. Kadang nggak perlu narasi yang panjang, itu sudah sudah paham. Oleh karena itu, narasi dalam TV itu ya singkat, padat, dan jelas, langsung menunjuk sesuai dengan gambar, serta menghindari bahasa TV yang tidak dipahami oleh masyarakat. Jadi menghindari istilah asing. Kemudian kalimat juga mudah dicerna menggunakan pola subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ini bahasa teknis nanti ya. Oke, selanjutnya packaging atau kemasan dalam berita TV. Jadi apa yang kita tonton itu sebetulnya sudah ada packagingnya, berdasarkan bentuk yang ditampilkan di televisi. Nah, kemasan berita ini macam-macam bentuknya. Ada yang disebut dengan reader artinya membaca ya. Nah, berita ini dibacakan oleh penyiar atau presenter tanpa gambar. Nah, kalau kita nonton di TV itu si presenter ngomong sendiri saja, membaca apa yang ada di depan kamera. Nah, ini manakala ada peristiwa penting yang belum sempat tercapture gambarnya. Contohnya ya, ada gempa bumi. Itu kan, gempa bumi karena ini sangat baru, belum ada gambarnya, belum ada videonya, ya hanya dibacakan saja oleh presenter. Itu ya. Ini kategori berita yang sangat urgent. Ada gempa bumi, ada tsunami, ada pengeboman dan lain-lain. Ini kemudian TV langsung menyiarkan breaking news bahwa terjadi kebakaran, terjadi gempa bumi di sini dengan kekuatan sekian. Nah, di situ belum ada gambar untuk bisa memberikan visual seperti apa dampak dari gempa bumi tersebut sebagai contoh. Kemudian ada kemasan berita yang bentuknya voice over. Berita yang dibacakan presenter dibarengi dengan gambar atau grafik. Ini ya presenter membacakan berita, kemudian dibarengi ada gambar. Kalau yang pertama kan hanya ini saja ya, suara. Nah, kalau voice over ini nanti ada gambar, kemudian ada suaranya. Lalu ada sound on tape, statement atau pernyataan narasumber yang direkam dan dilatar belakangi sebuah peristiwa. Jadi kalau kita nonton berita ya, kan presenter ini misalkan deklarasi pasangan capres-cawapres si A, nanti ada gambar, ada narasi dari VO-nya, lalu di situ disisipkan sound on tape atau pernyataan narasumber, pernyataan dari orang yang melaksanakan deklarasi tersebut. Nah, itu sound on tape artinya rekaman suara dari narasumber. Ini ya kalau dalam berita media cetak ya kayak kutipan langsungnya, pernyataan langsung dari si narasumber yang disiarkan di media elektronik. Bisa tanggapan, pernyataan, ataupun hal-hal lain yang memang dibutuhkan dalam berita tersebut. Kemudian ada VO dan SOT ya, berita dibacakan presenter, dilengkapi gambar, dibarengi statement. Itu ya, ini kalau paket komplit. Jadi ada presenter, ada VO, kemudian ada statementnya. Lalu kemasan berita berikutnya ada live report. Live report artinya si reporter terjun langsung ke lapangan secara real time dan melaporkan kepada pemirsa atau presenter yang ada di studio. Itu ya, berita dilaporkan secara langsung oleh reporter on cam atau stand up secara berdiri dari lokasi kejadian dan pada saat itu juga. Contohnya apa ya? Ya demonstrasi gitu kan, ada demonstrasi di mana, di Istana Negara atau di gedung DPR. Nanti ada komunikasi di sana antara presenter yang di studio dengan reporter yang ada di lapangan. Itu namanya live report. Ada juga live on tape, berita yang dilaporkan dari lapangan oleh reporter dalam kemasan yang direkam. Jadi kalau yang tadi live, kalau yang ini tidak live gitu ya.
keuntungan dari live on tap ini ya nanti akan ada editing. Itu ya, manakala ada kalimat atau kata-kata yang kurang tepat dari reporter, mungkin akan ada sedikit editing di sana. Sementara yang live report langsung itu ya tidak bisa ada editing. Itu ya, itu kemasan berita. Kemudian yang terakhir adalah full package. Full package itu ya berita lengkap, itu ya, ada pendahuluan, isi penutup, kombinasi ada VO, sound on tape, bahkan ada laporan langsung di lapangan. Kalau yang tadi kan parsial ya, satu persatu penjelasan yang tadi. Kalau full package ini, berita full package ya komplit. Misalkan jam 12 siang ini ada berita di Metro TV. Itu ya nanti ada news anchor, ada membacakan berita, kemudian nanti ada voice overnya, kemudian ada sound on tape. Bahkan kalau beritanya itu langsung jam 12 siang dan ditayangkan jam 12 siang, nanti ada live reportnya. Nah, itulah kurang lebih pembahasan yang berkaitan dengan berita elektronik. Nah, nanti insya Allah di pekan depan kita akan menyaksikan ya, menonton beberapa contoh video yang berkaitan dengan berita elektronik ini. Oke, saya kira demikian teman-teman. Ini saja untuk pertemuan ke-9 kita. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.